Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama. Halo kawan-kawan, terima kasih untuk yang masih mengikuti channel Aurora hingga saat ini, dan selamat datang untuk Anda yang baru saja bergabung. Semoga ini membawa berkah ya, kebaikan untuk kita semua. Oke. Health check-up. Kemudian di sini ada kartu Right Gratitude List. Aku tarik 3 kartu dulu ya. Pendapat seseorang tentang kamu dan seseorang yang sering memikirkanmu akhir-akhir ini, tentang apa yang mereka perbincangkan di diri kamu. Health check-up. Aku ngelihat di sini seseorang ini karakternya cukup keras ya. Cukup keras dan cukup mampu untuk mempengaruhi energi dan jiwa kamu. Aku ngelihat seseorang ini banyak banget bermasalah dengan orang lain. Ya. Sangat sulit untuk bisa menstabilkan dan menyeimbangkan karakter, ya. Kalau aku lihat sendiri di sini dikarenakan dia terlalu banyak pemasukan, terlalu banyak pemikiran sendiri, ya, mungkin terlalu banyak berandai-andai, ya. Sehingga ketika melakukan sesuatu sering sekali melangkah dalam kekonyolan, ya. Sering banget melakukan kesalahan yang bahkan tanpa dia sadari karena ngerasa itu sudah petunjuk atau intuisi, ya, dari Tuhan. Kenapa? Karena dia ngerasa itu dia dapatkan karena adanya bisikan, ya. Dan dia tidak pernah memikirkan konsekuensi atau mungkin ketika bertabrakan dengan hukum-hukum kemanusiaan ataupun bertabrakan dengan hukum kebaikan nurani. Di sini kurang mengindahkan dan lebih kepada keyakinan sendiri serta emosi. Seperti itu. Ini karakter orangnya. Dan saat ini seseorang ini amat sangat merindukan kamu. Dia ngerinduin kamu banget. Ada yang ingin berdamai dengan kamu. Ada yang ingin terhubung balik sama kamu. Ya. Dan juga ada yang ingin mungkin pengakuan salah ke kamu. Ya. Namun kalau aku lihat di sini masih tampak ada keegoisan dari dia yang ngerasa mungkin udah terlalu banyak salah ke kamu ya, sehingga bisanya hanya mandangi foto kamu, ingat setiap perbuatan dan sikap buruknya ke kamu, ya, yang membuat dia akhirnya terkadang menjadi ragu untuk menemui kamu. Ya, padahal kalau aku lihat di sini, misalnya kalian sampai bertemu, kemudian membicarakan, duduk bersama, ya, maunya apa, menjelaskan sesuatu. Aku ngeliat di sini itu yang kalian tunggu terkadang ya, karena kalian sendiri di sini udah males untuk, sebenarnya udah capek untuk hanya menebak-nebak dan hanya kepikiran aja, itu udah capek kadang. Inginnya itu ada kejelasan, masalahnya itu seperti apa, keinginannya apa. Kalau mau A ya A, mau B ya B. Jangan main gibah, jangan main gosip atau hanya mencuri-curi pandang dari kejauhan gitu. Ya. Dan di sini terkadang ngerasa kalian jadi boring sendiri. Mau bersikap baik, takut salah, takutnya nanti dia jahatin kamu lagi. Mau cuek atau berprasangka buruk, takutnya kamu nanti jahatin orang juga, gitu ya. Oke. Ada hal banget yang ingin dia ungkapkan tentang sebuah keluh kesah kepada kamu. Mungkin tentang alasan-alasan apa sebab dia melakukan hal itu kepada kamu dulu, ya, ataupun sekarang. Kenapa dia masih suka ngumpet-ngumpet kalau ingin lihat kamu? Kenapa dia masih suka ngomong-ngomong ke orang kalau kamunya yang nggak mau? Ya, di sini aku melihat karakter seseorang ini basicnya tadinya pemalu, sungkanan, nggak enakan dan juga baik hati. Ya, cuman dikarenakan terlalu
nggak pernah mau berterus terang ketika dia keberatan, ketika dia tersinggung, sehingga sulit untuk mengambil langkah yang membuat dia akhirnya tergoda oleh sebuah energi toksik atau kejahatan gitu loh. Energi yang mempengaruhi dia untuk berbuat karma dengan membalas orang-orang yang sudah menyakiti dia ataupun menyakiti kamu. Ya. Aku lihat profil di sini itu orang yang terhubung dekat sama kamu, hatinya. Ya, dan dia juga punya hobi yang sama ke kamu sebenarnya. Ya. Dia suka ngelihat kamu berenang di pantai, dia suka ngelihat kamu menikmati alam. Ya. Dan dia juga suka lihat cara kamu ketika kamu menghadapi sebuah masalah. Ya. Karena di sini kamu setiap dapat masalah tuh kayak cenderung tampaknya diem, bisa menguasai emosi, nggak melampiaskan dengan berhura-hura. Ya, walaupun ada sisi berat yang kadang dia nggak suka, yaitu ngelihat kamu yang kurang ngerawat diri kamu, sehingga kesannya itu berantakan. Ya, tapi kalau aku lihat dia juga nggak ada masalah, karena nggak ngerepotin dia juga, kayak gitu loh. Ada hal baik yang sudah ingin banget dia ungkapkan dan dia berikan ke kamu jauh-jauh hari, bahkan di masa lalu seseorang ini sangat bercita-cita banget untuk membuat hidup kamu happy dan bahagia. Ya. Namun dikarenakan faktor keluarga atau mungkin lingkungan ataupun pekerjaan yang membuat dia terpaksa harus ninggalin kamu, dan akhirnya di sini kamu terpaksa harus menjalani kehidupan yang cukup sengsara. Ya. Sengsara. Seseorang ini sudah lama banget mencari kamu. Dia bertanya ke sana kemari gimana keadaan dan kabar kamu, apalagi ketika meninggalkan kamu dengan seseorang yang amat sangat dia percaya. Ya. Dan akhir-akhir ini di sini dia menemukan bahwa seseorang yang pernah dia percayakan untuk menjaga kehidupan kamu ternyata berkhianat dan hanya mengambil manfaat dari semua keberlimpahan yang ada pada diri kamu. Ya. Namun berbeda balik dengan diri kamu, di sini aku ngelihat saat ini walaupun mungkin masih ada galau dan gelisah ya pada diri kamu tentang bagaimana karir kamu, finansial kamu, keuangan kamu, belum lagi harus menghadapi celotehan, omelan bos atau majikan kamu, atau mengangkat derajat usaha kamu, hubungan kamu dengan relationship yang sekarang, ya. Tapi di sini setidaknya kamu selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Kamu di sini benar-benar yakin banget bahwa apapun yang diberikan Tuhan kepada kamu ini pasti demi kebaikan kamu. Ya, mungkin di sini ada sebagian dari kamu yang pernah berpisah dengan ibu kandung kamu, atau kamu dipisahkan dengan orang tersayang kamu, ya. Mungkin di sini ada yang sebagian kamu yang nggak tahu kalau ternyata kamu ini adalah seseorang yang dikucilkan oleh orang-orang lingkungan dan sekitar kamu dengan fitnahan, dengan adanya gosip yang bermunculan, ya. Dan karena ketidaktahuan kamu, terkadang di sini dengan polosnya, dengan lugunya, kamu anggap semua orang itu baik. Ya, baik. Bahkan ketika ada yang ingin berencana nggak baik ke kamu, itu kamu nggak ngerti. Karena saking polosnya dan positifnya kamu. Ya. Yang terkadang di sini membuat energi penjaga atau leluhur kamu akhirnya geram dan mencoba untuk membanting mereka semua. Supaya apa? Supaya sadar dan nggak ganggu keseimbangan hidup kamu. Ya. Dan akhirnya inilah kekuatan yang terkadang ditakuti oleh mereka, termasuk orang-orang yang saat ini ingin mendekat ke kamu, termasuk pacar yang pernah nyelingkuhin kamu atau suami yang pernah ninggalin kamu. Di sini banyak yang takut untuk mendekat ke kamu karena kok kayaknya kamu ini sangat banget dijaga. Kalau dan kayak ada di sini yang salah paham, kamu dikira orang pembawa karma, padahal kamu bukan orang pembawa karma. Ya, tapi kamu adalah makhluk yang dijaga. Ya, setiap pertobatan kamu itu benar-benar seolah-olah kamu lakukan dengan baik banget, sehingga ketika dalam kesulitan mudah dapat jalan keluar, ketika dalam keadaan sedih kamu bisa menguasai diri, ya. Dan ketika seseorang mencoba untuk melakukan hal buruk, langsung kebanting sendiri. Jadi di sini kamu adalah sosok yang misterius yang seseorang ini pun juga takut untuk didekati. Ya, bahkan aku lihat banyak banget di sini orang-orang spiritual yang bahkan nggak bisa untuk melihat atau nerawang
sisi kamu itu seperti apa sebenarnya, positifkah atau negatifkah. Ya, kalau kamu negatif tapi kenyataannya kamu orang yang ngalah dan nggak pernah ganggu mereka. Kalau nggak dijahatin duluan kamu juga nggak ngapa-ngapain, bahkan kamu sering banyak bantu orang, seringnya diem, punya masalah pun juga nggak mudah untuk mengeluh itu. Tapi kalau kamu dibilang positif, mungkin mereka lebih cenderung lihat kamu kok terkadang ada males-malesnya gitu ya, kurang disiplin juga. Atau kalau punya schedule ya, schedule atau punya sebuah jadwal kok kayaknya ogah-ogahan juga, kurang tertib, kurang disiplinnya gitu loh. Yang akhirnya membuat karakter dari seseorang yang tadinya lembut dan yakin banget bahwa kamu ini adalah harus patut menjadi pilihan hatinya, terkadang jadi emosi sendiri karena nggak bisa banget untuk menguasai atau mengerti sikap dan sifat kamu. Ya. Padahal di sini aku melihat ya, seseorang ini, mereka ini sudah diberitahukan oleh Tuhan bahwa kamu itu juga orang manusia biasa, terkadang ada baik, ada buruk, tapi di sini kamu adalah seseorang yang mengerti dengan keseimbangan. Jadi kalaupun itu buruk, kebanyakan nggak ngerugiin orang, ya, hanya ngerugiin diri kamu sendiri, ya, itu. Dan karena seseorang ini sangat keras kepala, batu banget, tetap nggak mau dengarkan intuisi atau petunjuk dari Tuhan. Ya akhirnya di sini terkadang pada akhirnya kamu disuruh untuk lebih fokus dan rileks kepada dirimu sendiri oleh semesta. Daripada bingung-bingung mikirin doi atau dia atau seseorang atau keluarga family yang terus aja kesannya jahatin atau musuhin kamu, mending kamu di sini fokus aja gimana cara kamu untuk memberikan asupan gizi ke tubuh kamu. Gimana caranya kamu bisa untuk terus melangkah maju, meraih jati diri dan prestasi kamu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini pada akhirnya kamu jadi makhluk atau manusia yang amat sangat kuat energi dan pencahayaannya. Berapapun energi toksik yang mau datang ke kamu sangat-sangat udah mulai nggak bisa. Karena apa? Kamu ini bukan orang yang sempurna, tapi kamu sering banget menggunakan kekuatan yang namanya pasrah. Ikhlas nggak ikhlas, kamu itu sering banget pasrah sama Tuhan, sama Sang Pencipta, sama Allah gitu loh. Ya. Sekiranya kamu mampu, kamu lakukan. Sekiranya kamu nggak mampu, kamu berdoa. Ya. Sekiranya kamu banyak duit, kamu di sini segera ingat untuk bagaimana cara mengeluarkan sedekahnya. Yang akhirnya membuat energi kamu ini semakin terpancar dan mempesona. Ya. Bahkan aku lihat di sini terkadang ada langkah-langkah kamu ditirukan oleh orang-orang yang selama ini terkesan menghujat atau benci kamu. Ya. Ada yang diam-diam pada akhirnya kagum juga sama kamu. Ya. Yang tadinya nggak cinta kok jadi jatuh cinta sama kamu. Karena apa? Karena inner beauty kamu. Baik kamu laki-laki atau perempuan, kamu adalah orang yang mempesona, makhluk yang pesona. Bahkan aku melihat di sini ada makhluk semesta yang berjenis mungkin cahaya ya atau apa energinya positif banget. Ini juga sudah mulai memperhatikan kamu, ya, dan mencoba untuk bisa terakses ke kamu, terhubung ke kamu, untuk bisa menjalani perjalanan spiritual kamu. Aku lihat entitas ini seperti seorang ratu atau raja ya di dunianya sendiri sana. Karena kamu cahayanya itu tercium banget ke semesta gitu loh. Dan mereka tuh roh halus ini juga berpendapat, aku bilangnya roh halus saja ya. Berpendapat kamu tuh nggak baik-baik amat sih orangnya. Terkadang juga ada yang suka dugem, ada yang suka ngomongnya agak jelek kasar gitu ya, anak zaman now atau ikut orang zaman now gitu. Tapi kamu ini dipenuhi dengan keberlimpahan dan kasih sayang dari Tuhan gitu loh. Yang akhirnya kamu ini menjadi sebuah makhluk unik di jagat semesta. Ada ya karakter seperti kamu ini. Ya, kamu adalah gebrakan baru di dunia semesta, di dunia manusia. Nggak baik, nggak buruk, nggak cakep, ataupun kalau ganteng ya ganteng, cantik ya cantik. Mungkin biasa-biasa aja, tapi kok auranya mempesona. Ya. Dibilang kamu ini orang yang alim banget, sering berdoa, sering berharap, atau seperti orang-orang pemuka agama yang kelihatan banget salehnya, juga bukan.
Tapi kenapa kamu bisa mencuri perhatian? Bahkan kamu bisa membuat orang-orang yang berwatak nggak baik pun, yang bahkan belum kamu kenal itu terpesona dan mencoba untuk mengamati kehidupan kamu. Kamu ini siapa? Gitu loh. Ada yang mencoba memancing jati diri kamu atau sifat kamu ini dengan ngajak berhura-hura, bergosip, coba menjelekkan orang lain. Hanya ingin tahu sifat kamu ini apa, asli baik atau munafik. Tapi mereka terpesona karena ternyata kamu bukan orang yang bisa menanggapi hal-hal toksik semacam itu. Kamu jauh lebih mementingkan bagaimana cara kamu untuk bisa maju dan juga bagaimana cara supaya kehidupan ini membaik, baik untuk kamu ataupun sekitar kamu. Yang kadang membuat mereka malu sendiri, dan yang akhirnya di sini berusaha untuk membenci jadi menyukai, bahkan jadi mencintai, kagum dan ngejar-ngejar kamu. Ya. Makin lama makin ingin tahu kamu ini sebenarnya siapa. Jati dirinya siapa. Bahkan ada yang berpikiran apakah kamu ini reinkarnasi dari dewa atau dari Dewi Laksmi atau dari bidadari di surga gitu ya. Kok kamu ini orangnya baik banget sih. Ada watak keras kamu memang kalau sudah menginginkan sesuatu. Tapi itu memang sewajarnya keinginan manusia. Ya, seperti itu. Ya. Di sini karakter dan sifat kamu ini cukup membuat banyak orang empati dan simpati sama kamu. Walaupun nggak tahu harus ngelakuin apa. Karena selain ngundang rasa empati dan simpati, kamu juga menjadi karakter misterius yang membuat mereka kadang ragu dan takut untuk dekat sama kamu. Ya. Karena aku lihat orang-orang ini adalah orang-orang yang banyak terluka. Seperti di awal tadi yang aku bilang, karakter seorang sebenarnya pemalu dan pengasih. Tapi karena nggak enakan sungkanan membuat dia akhirnya sekali mengeluarkan unek-unek itu dengan perbuatan yang membuat jera orang-orang yang pernah menyakiti bahkan menyentuh dia dengan hal yang buruk. Dan ini berimbas ketika dia bertemu dengan kamu yang walaupun dia sudah lihat sendiri kamu seorang yang cerdas, orang yang baik, orang yang nggak neko-neko. Ya, wajarnya manusia kalau ada salah gampang banget tobat dan nggak mau banget untuk ngerugiin orang lain. Tapi dia jadi terkadang berburuk sangka, takutnya di sini kamu seperti lautan, kelihatan tenang, kelihatan menyegarkan, sejuk. Oke lah kalau cuma renang di atas, oke. Tapi takutnya tahu ternyata kamu punya ombak yang melahap mereka seperti yang lainnya, gitu. Jadi karakter seseorang yang saat ini memikirkan kamu banget, merindukan kamu banget, mencinta kamu banget, ingin nemui kamu tapi masih maju mundur kayak buah si malakama. Ya, kalau aku lihat di sini ada Rana, ayah atau orang tua kamu. Di sini aku juga ngeliat ada pacar atau mantan kekasih kamu. Ya, mantan kekasih yang mungkin di sini pernah menjahati kamu, mencoba ninggalin kamu karena ngerasa kamu bukan orang yang baik, karena mungkin bujukan orang atau karena dia takut kamu toksik. Kalaupun saat ini kalian masih berhubungan, aku lihat di sini dia mencoba untuk mengoreksi diri dan menyelami karaktermu supaya kelak bisa mengimbangi kehidupan kamu ketika kalian ditakdirkan untuk bersama. Ibu kamu, di sini aku ngeliat ada doa dari ibu kamu. Ya, entah itu ranahnya sudah jadi leluhur atau masih hidup, tapi beliau sangat berharap banget semoga kehidupan kamu ini baik, makin kaya, makin cakep, makin oke. Ya. Dan di sini aku ngeliat juga ada beberapa orang yang mencoba untuk mengungkapkan perasaan, rasa sayang dan cintanya sama kamu juga. Ini orang lain, tapi kamu udah kenal, seperti itu juga. Ya. Dan di sini ada saran untuk kamu, jangan menolak. Jika sekiranya seseorang itu masih bisa untuk kamu bimbing, masih bisa kamu kasih kesempatan dan peluang, cobalah untuk memberikan kesempatan dulu. Jangan langsung memutuskan gak mau. Atau setidaknya dengarkanlah percakapan dia ketika ingin menemui kamu. Walaupun kamu mungkin gak ingin terhubung lagi, tapi cobalah di sini untuk ya bersilaturahim. Mungkin dia bilang apa kabarnya, kamu bisa bilang aku baik-baik aja, kayak gitu. Kalau kamu memang juga gak ingin dekatan dengan karakter ini. Tapi yang pasti di sini aku ngeliat si dia ini banyak segi positifnya sih saat ini.
Cuman memang kalau terus-terusan dipikirin ya jadi bimbang juga. Karena apa? Karena itu tadi, terkadang memang ada sifat, sikap, dan karakter dia yang agak kasar dan juga sering nyakitin hati gitu kalau ngomong. Yang membuat kamu jadi ragu gitu juga. Niatnya apa sih sebenarnya? Kok sering-sering banget kayak seolah mau mempermainkan lagi, mempermainkan jiwa, mempermainkan kepercayaan. Cuman kalau aku lihat sebenarnya di sini dia adalah orang yang amat sangat sudah kesengsem sama kamu. Bahkan jauh di lubuk hatinya dia ingin banget untuk bisa membantu dan menyembuhkan luka batin kamu dan membantu di perjalanan hidup ataupun karir kamu supaya kamu jadi orang yang sukses dan berhasil. Karena apa? Karena dia ngerasa salah. Ngerasa salah, kalau bukan karena dia tentu kamu gak akan ngalami hal yang menyakitkan seperti sekarang kayak gitu. Ya. Wow. Energi kamu ini benar-benar membuat orang lain benar-benar sangat terpukau ya. Kamu menjadi primadona saat ini. Jadi siapapun yang dekat sama kamu itu jadi positif aja gitu. Yang tadinya ingin jahatin kamu, yang tadinya ingin ngelukai kamu, atau yang tadinya sedih, tahu-tahu jadi happy aja kalau dengerin suara kamu. Bahkan di sini aku ngeliat banyak banget orang yang berdoa supaya dia bisa jadi sepositif vibes kamu. Wow, bagus banget ya. Oke, semoga readingan ini sesuai dengan Anda. Ya, setidaknya bisa menghibur dan menjadi motivasi ke depannya. Bahwa Anda adalah seseorang yang amat sangat berharga di mata dunia dan di mata orang-orang yang saat ini benar-benar sangat mengharapkan untuk bisa mendekati diri Anda. Jadi kalau ada yang bully kamu, ada yang menjudge kamu di era-era kebangkitan kamu sekarang, kamu nggak usah peduliin ya, karena terkadang mereka sebenarnya ingin memuji, tapi karena udah terlanjur selama ini caranya itu ketus untuk menutupi rasa malu, ya dia hanya ingin berinteraksi dengan kamu dengan cara yang masih dia bisa aja. Tapi jauh di lubuk hatinya sebenarnya dia sangat amat cinta dan sayang sama kamu. Ya, sekali lagi tadi, terkadang rasa malu itu membuat seseorang jadi toksik ya guys. Misalnya ya ada seorang bos yang biasa memperlakukan kamu nggak baik di lingkungan kerja. Ternyata tiba-tiba selama ini karena kerja keras kamulah, dia pun jadi ya usahanya maju. Atau ketika dia ngalami kecelakaan di jalan, ternyata yang bisa nolong cuma kamu misalnya. Terkadang rasa malu atau ego seseorang karena dia ngerasa bos atau ngerasa lebih benar, itu nggak akan langsung maaf ya, kamu ternyata udah nolong aku, ternyata itu jarang ya kayak gitu guys. Tapi yang terjadi, terima kasih. Oke. Lihat ini tanganku, jadi sakit gara-gara kamu nolong aku segera bisa berdiri. Harusnya pelan-pelan dong. Nah, kadang itu seperti itu contoh kalau bos seperti itu. Padahal jauh di lubuk hatinya, ya ampun ya Tuhan, ternyata selama ini aku yang jahat sama dia. Cuma biasanya nanti akan bisa dibuktikan di kemudian hari. Jadi kadang karakter seseorang yang kayak gini nih akan menunggu waktu gimana caranya untuk bisa berbuat baik kepada kamu tanpa harus memberitahukan ke kamu kalau itu adalah rasa terima kasih dia karena kamu pernah nolong dia, dan juga sekaligus untuk rasa permintaan maaf kamu ke kamu gitu loh. Ada kalanya orang-orang itu meminta maaf ya, atau ingin mengubah sikapnya yang buruk jadi baik ke kamu itu bukan dengan cara to the point, terus terang terbuka minta maaf, I'm sorry. Itu ada karakter yang kayak gitu ya, contohnya seperti ini. Tapi dengan cara apa? Dengan cara menunggu momen-momen yang tepat, kapan ketika kamu genting membutuhkan bantuan, atau momen-momen tepat di mana ketika kamu seolah-olah sudah lemah dan bahkan sama sekali sudah nggak ingat tentang kejadian bersama dia di masa lalu atau masa sekarang. Nah disitulah dia mungkin akan langsung kayak ngambil sikap deketin kamu supaya kesannya dialah yang berjasa lagi di hidup kamu gitu loh. Yang dimana sebenarnya itulah cara dia untuk meminta maaf dan deketin kamu, dan juga untuk menutupi rasa malu. Ada jiwa-jiwa seperti itu. Jadi apapun saat ini yang dilakukan atau diperbuat seseorang pada kamu, kalau aku hanya bisa bilang, tetaplah, kalau bisa kamu banyak berdoa, dan kalau bisa tetaplah buat tubuhmu bercahaya suci. Bangkitkan tubuhmu dengan cahaya suci. Bayangkan tubuhmu bercahaya suci dari Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta, Yang Widiwasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aku hanya bisa ngajari dengan caranya mengafirmasi di energi positif melalui meditasi cahaya. Untuk memantapkan iman kamu, semoga dengan ini kamu lebih mudah untuk mendekat kepada Tuhan, baik secara agama ataupun secara spiritual ya. Supaya di sini kamu
intuisinya tajam dan tahu gitu loh, bahwa nggak semua orang yang ketus sama kamu tuh terkadang karena nggak suka, tapi ada kalanya dia malu. Karena mungkin pernah melakukan sebuah hal yang nggak baik ke kamu, entah itu kamu tahu apa enggak, seperti itu ya. Atau mungkin pernah terpengaruh gosip, seperti itu. Intinya di sini pada akhirnya readingan ini adalah energi kamu yang luar biasa, yang membuat si dia, seseorang, lingkungan, kagum sama kamu. Wow, kalau aura kamu seperti ini, masalah rezeki ya biasanya nggak usah ditanya lagi. Tentu saja akan mengiringi dengan izin Tuhan, finansialmu juga walaupun sedikit demi sedikit atau banyak dengan banyak ya akan membaik kembali ya. Karena di sini ada kartu Two of Coins. Ada plan of vacation yang artinya apa? Kamu diangkat derajatnya menuju ke atas. Di sini ada King of Cups yang artinya energi yang terbuka. Silahkan kamu ambil kapan aja dengan cara intuisi dari Tuhan. Berdoa, mengurangi hal-hal yang negatif, ya, memperbanyak situasi yang positif. Kemudian selanjutnya cobalah untuk mengendalikan angan-angan yang muluk-muluk, tapi tetap usahakan, ya, seperti itu contohnya. Jadi keuangan kamu pun sepampu akan lancar balik. Wow, seiring dengan aura positifmu yang banyak mempesona ya. Sekian dulu readingan dari Aurora. Semoga di sini bisa membantu menyemangati hari-hari Anda, ya. Aurora izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu. Bye-bye, dah.